Assalamualaikum sahabat Glory Story. Selamat datang kembali di kisah penuh tawa, cerdas, dan syarat makna. Hari ini kami hadirkan kisah unik dan heboh tentang debat Abu Nawas versus Wahabi tentang hukum rokok. Sebuah cerita yang bukan hanya mengocok perut, tapi juga membuat kita berpikir dua kali sebelum menghakimi sesuatu. Pagi itu di pasar kota Baghdad, suasana ramai seperti biasa. Para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Aroma rempah-rempah, kopi, dan roti panggang bercampur di udara. Namun, di sudut pasar, ada satu aroma lain yang tiba-tiba membuat semua orang menoleh. Asap putih mengepul ke udara, mengambang tenang di antara hiruk-pikuk orang-orang. Dari balik kepulan itu, tampaklah Abu Nawas duduk santai di bangku kayu, menggulung tembakau dengan jari-jarinya, lalu menghisapnya pelan sambil tersenyum damai. "Subhanallah, Abu Nawas merokok di tengah pasar!" seru seorang ibu sambil menutup hidung. Orang-orang mulai berkumpul, sebagian penasaran, sebagian menggeleng-gelengkan kepala. Dan tak lama kemudian, muncullah seorang ulama Wahabi yang baru datang dari negeri jauh. Jubahnya putih bersih, sorbannya melilit rapi, wajahnya serius tanpa senyum. "Wahai Abu Nawas," seru ulama itu lantang, "apakah engkau tidak tahu bahwa merokok itu haram? Asapmu mengganggu orang lain, dan tembakaumu merusak tubuh yang Allah titipkan." Abu Nawas menoleh santai, meniupkan asap ke udara, seperti sedang melukis awan. "Assalamualaikum sahabatku, aku baru saja minum kopi dan tembakau ini hanya pelengkap agar otak berpikir lebih tenang." "Berpikir tenang?" bentak ulama itu. "Rokok itu racun, haram hukumnya." Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa orang setuju dengan sang ulama, tapi yang lain malah menunggu-nunggu bagaimana Abu Nawas akan membalas. Mereka tahu, jika Abu Nawas sudah berbicara, pasti akan ada logika yang tak terduga. Abu Nawas tersenyum kecil. "Kau bilang rokok haram karena asapnya mengganggu?" tanyanya lembut. "Betul," jawab ulama Wahabi tegas. "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah pasar, "mengapa engkau tidak juga mengharamkan orang yang membakar ikan asin? Asapnya jauh lebih menyengat." Kerumunan langsung meledak tawa. Beberapa pedagang ikan sampai berhenti menepuk-nepuk perut sambil tertawa terbahak-bahak. Ulama Wahabi tampak tersentak, wajahnya merah padam. "Abu Nawas, jangan mempermainkan hukum agama dengan logika yang dangkal. Rokok itu merusak tubuh, itu sebabnya haram." Abu Nawas mengelus jenggotnya, matanya berbinar. Jadi semua yang merusak tubuh haram," jawab sang ulama dengan yakin. "Kalau begitu," kata Abu Nawas dengan nada serius namun penuh jebakan, "makan terlalu banyak juga haram bukan? Karena itu bisa membuat orang gemuk, malas, dan cepat sakit." Kerumunan kembali tertawa. Kali ini lebih keras. Beberapa orang sampai menunduk menahan perut. Ulama Wahabi makin kesal, tapi tampak kebingungan menjawab. Abu Nawas menatapnya dengan senyum lembut. "Sahabatku, aku tidak sedang membela rokok. Aku hanya ingin tahu batas antara haram dan tidak disukai. Sebab kalau semua yang tidak baik disebut haram, maka dunia ini akan penuh larangan tanpa akhir." Suasana pasar mendadak tenang. Semua mata menatap mereka berdua. Ulama Wahabi menggigit bibir, menatap Abu Nawas dengan campuran kagum dan kesal. Sahabat Glory Story, apakah Abu Nawas benar-benar bisa membela rokok dengan logika tajamnya, ataukah kali ini ia justru akan terjebak oleh kata-katanya sendiri? Asap fatwa dan logika Abu Nawas. Pasar Baghdad siang itu semakin ramai. Orang-orang berkerumun mengelilingi Abu Nawas dan sang ulama Wahabi. Sebagian membawa dagangan, sebagian lagi meninggalkan lapaknya hanya untuk menonton perdebatan yang sudah mulai jadi tontonan umum. Ulama Wahabi mengangkat suaranya. "Abu Nawas, jangan engkau membela sesuatu yang jelas-jelas merusak tubuh. Rokok itu seperti racun yang perlahan membunuh." Abu Nawas tersenyum tenang. "Sahabatku, boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu, tapi jangan berkelit dengan candaanmu," sahut ulama itu tegas. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil menunjuk pedagang di seberang pasar. "Apakah gula juga haram
Karena terlalu banyak gula juga bisa membunuh secara perlahan. Kerumunan langsung tertawa. Seorang penjual kue tergelak. Kalau begitu, aku sudah jadi pendosa setiap hari, Abu Nawas. Ulama Wahabi berusaha menahan diri. Wajahnya menegang. Abu Nawas, ini bukan soal gula atau ikan asin. Ini soal rokok. Tidak ada manfaatnya, hanya membuat kecanduan dan merusak paru-paru. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah setuju. Kau benar, rokok memang tidak baik untuk kesehatan. Tapi pertanyaanku sederhana, apakah semua yang tidak baik langsung menjadi haram? Ya, jawab ulama Wahabi mantap. Abu Nawas menatap tajam. Kalau begitu, begadang juga haram karena membuat mata merah, badan lemah, dan pikiran kacau. Tawa kembali meledak. Bahkan beberapa pengawal pasar ikut tertawa diam-diam. Ulama Wahabi mulai kehilangan kesabaran. Abu Nawas, engkau memelintir dalil. Haram itu jelas bagi sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Abu Nawas mendekat pelan, wajahnya kini serius, namun senyum tak hilang dari bibirnya. Lalu, sahabatku, apakah engkau menemukan ayat Al-Quran yang secara jelas menyebut rokok di dalamnya? Ulama itu terdiam sejenak. Tidak ada. Tapi engkau berani menghukuminya haram. Potong Abu Nawas cepat. Apakah engkau lebih tahu dari Rasulullah yang hidup di zaman tanpa tembakau? Sorak-sorai menggema. Orang-orang mulai berbisik kagum. Betul juga, zaman Nabi belum ada rokok, kata salah satu pedagang. Ulama Wahabi berusaha tetap tenang. Aku hanya mengkiaskan Abu Nawas, segala yang merusak tubuh hukumnya haram. Abu Nawas mengangguk-angguk dengan ekspresi bijak. Kias itu baik, tapi hati-hati. Kalau semua hal diseragamkan dengan merusak tubuh, maka naik kuda pun bisa haram karena bisa jatuh dan patah tulang. Tawa kembali pecah. Bahkan beberapa pengawal pasar ikut tertawa diam-diam. Ulama Wahabi tampak mulai goyah, tapi masih mencoba bertahan. Abu Nawas, jangan buat orang salah paham. Aku hanya ingin menjaga umat dari kebiasaan buruk. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ramah. Sahabatku, niatmu mulia, tapi ingat, bukan semua yang buruk itu haram. Ada yang makruh, ada yang sekedar tidak disukai. Kalau semua dibuat haram, umat bisa bingung dan takut hidup. Orang-orang mengangguk, beberapa bahkan berseru, benar juga itu. Tapi tiba-tiba ulama Wahabi menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam dan berkata, kalau begitu, Abu Nawas, aku tantang engkau. Sebutkan satu saja manfaat rokok yang membuatnya layak tidak diharamkan. Kerumunan terdiam. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia terdiam satu saat, menatap langit sambil menghembuskan asap perlahan. Senyumnya mulai muncul lagi, tanda bahwa sesuatu yang lucu sedang ia siapkan. Sahabat Glory Story, apa kira-kira jawaban cerdas Abu Nawas kali ini? Apakah ia bisa menemukan manfaat rokok yang bahkan ulama Wahabi tak bisa bantah? Jangan kemana-mana, karena jawabannya akan membuat kalian tertawa. Manfaat rokok menurut Abu Nawas. Suasana pasar Baghdad mendadak hening. Hanya suara angin yang berdesir pelan menggoyangkan kain-kain yang tergantung di lapak pedagang. Semua mata menatap Abu Nawas, menunggu bagaimana ia akan menjawab tantangan ulama Wahabi. Sang ulama berdiri tegap, matanya menatap tajam. Kau bilang rokok tidak haram, Abu Nawas? Sekarang buktikan. Sebutkan satu saja manfaatnya. Abu Nawas menghembuskan asap pelan. Matanya menyipit nakal. Satu manfaat? Katanya santai. Bahkan lebih dari satu, sahabatku. Kerumunan mulai berbisik-bisik. Sebagian menahan tawa. Sebagian penasaran betul apa yang akan ia katakan. Pertama, kata Abu Nawas dengan nada serius tapi menggoda. Rokok mengajarkan kesabaran. Ulama Wahabi mengerutkan kening.
Kesabaran? Bagaimana bisa? Abu Nawas tersenyum. Coba lihat para perokok. Mereka sabar menunggu korek menyala. Sabar menunggu bara sempurna. Bahkan sabar meski istri di rumah sudah marah karena bau asapnya. Bukankah sabar itu separuh dari iman? Tawa pun meledak. Seorang pedagang buah bahkan hampir jatuh dari kursinya karena tak kuasa menahan geli. Ulama Wahabi mencoba menahan amarah. Itu bukan manfaat, itu ejekan. Baiklah kalau begitu, kata Abu Nawas tanpa peduli. Manfaat kedua, rokok mengajarkan arti berbagi. Berbagi? Tanya ulama itu dengan nada curiga. Ya, jawab Abu Nawas sambil menunjuk ke arah sekelompok pemuda di pinggir jalan. Lihatlah mereka. Jika satu orang menyalakan rokok, pasti yang lain ikut menadahkan tangan minta sebatang. Mereka berbagi dengan ikhlas, tanpa pamrih. Bukankah berbagi itu amal? Kerumunan pecah lagi. Beberapa pemuda yang disebut Abu Nawas sampai menunduk malu, tapi tertawa puas. Ulama Wahabi menepuk dahinya. Abu Nawas, engkau memelintir makna sedekah. Itu bukan amal, itu kebodohan. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, manfaat ketiga, katanya dengan nada seperti guru yang sedang memberi pelajaran. Rokok membuat orang lebih rajin bersyukur. Bagaimana bisa rokok membuat orang bersyukur? Seru ulama Wahabi tak sabar. Karena, jawab Abu Nawas sambil menghisap rokoknya lagi. Setiap kali seorang perokok habis batu keras-keras, ia selalu mengucap Alhamdulillah karena ternyata masih hidup. Tawa kali ini benar-benar mengguncangkan pasar. Ada yang sampai menepuk meja, ada yang bertepuk tangan, bahkan beberapa ibu-ibu tertawa sampai meneteskan air mata. Ulama Wahabi sudah tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya merah padam, jenggotnya bergetar menahan emosi. Abu Nawas, ini bukan masalah tawa, ini masalah hukum agama. Justru itu, sahabatku. Jangan mudah memutuskan hukum tanpa melihat manfaat dan mudaratnya secara adil. Kalau hanya karena asap, maka dapur pun bisa haram. Kalau hanya karena racun, maka tidur terlalu lama pun dosa. Kerumunan mulai tenang, tapi kini bukan karena menahan tawa. Mereka benar-benar merenung. Di balik canda Abu Nawas, ada hikmah yang tajam. Sang ulama menarik napas panjang. Jadi, menurutmu rokok boleh? Tanyanya pelan, nada suaranya mulai berubah dari marah menjadi bingung. Abu Nawas menatapnya penuh bijak. Aku tidak bilang boleh atau tidak boleh. Aku hanya bilang jangan gampang bilang haram pada sesuatu yang belum jelas larangannya. Karena jika kita terlalu cepat menghukum, bisa jadi kita yang keliru. Ulama itu terdiam. Angin sore berhembus pelan, membawa sisa asap yang kini menipis. Orang-orang saling berpandangan, sebagian mengangguk-angguk kagum. Namun tiba-tiba ulama Wahabi mengangkat tangan. Baik Abu Nawas, aku akui lidahmu tajam, tapi aku belum kalah. Jika rokok memang tidak haram, aku akan tanyakan hal lain. Apakah engkau juga menganggap ulama yang mengharamkan rokok itu salah? Senyum Abu Nawas langsung mengembang lebar, matanya berkilat penuh siasat. Pertanyaanmu menarik sekali, sahabatku. Tapi hati-hati, jawabanku kali ini mungkin membuatmu tidak bisa marah, tapi juga tidak bisa tertawa. Kerumunan terdiam. Semua tahu, jika Abu Nawas sudah berbicara seperti itu, pasti ada jawaban besar yang akan mengguncangkan logika semua orang. Sahabat Glory Story, siapkah kalian mendengar jawaban Abu Nawas yang membuat ulama Wahabi terdiam tanpa bisa berkata apapun? Ulama yang terdiam, asap yang menyadarkan. Suasana pasar Baghdad menjelang sore masih ramai, tapi kali ini semua perhatian tertuju hanya pada dua orang.
Abu Nawas dan ulama Wahabi. Debat mereka sudah seperti pertunjukan, dan setiap kalimat dari Abu Nawas selalu membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Namun kini, pertanyaannya lebih serius. Ulama Wahabi menatap Abu Nawas dengan pandangan tajam. "Engkau pintar berkata-kata, Abu Nawas, tapi jawab pertanyaanku dengan jujur. Apakah engkau menganggap ulama yang mengharamkan rokok itu salah?" Kerumunan menahan napas. Tidak ada tawa, tidak ada bisik-bisik, hanya diam yang tegang. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, menghembuskan asap pelan yang menari-nari di udara, lalu berkata dengan lembut, "Sahabatku, aku tidak pernah menganggap ulama yang berbeda pendapat itu salah. Yang salah adalah orang yang merasa pendapatnya pasti paling benar." Kerumunan berdesis kagum. Kata-kata itu menembus suasana seperti angin lembut yang menenangkan. Ulama Wahabi mengerutkan kening. "Maksudmu?" "Maksudku sederhana," jawab Abu Nawas. "Jika seorang ulama mengharamkan rokok karena melihat mudaratnya, maka ia benar dalam niatnya menjaga manusia. Tapi jika ada orang yang tidak setuju karena melihat sisi lain, ia juga tidak salah, karena perbedaan itu adalah rahmat." Beberapa orang langsung mengangguk. Seorang pedagang ikan asin berkata pelan, "Benar juga, tidak semua harus sama, asal tujuannya baik." Tapi ulama Wahabi belum menyerah. "Abu Nawas, jika semua orang bebas berpendapat, bukankah itu akan menimbulkan kekacauan?" Abu Nawas tertawa pelan. "Tidak, sahabatku. Kekacauan bukan karena banyak pendapat, tapi karena terlalu banyak orang yang ingin menang sendiri." Kata-kata itu seperti tamparan halus. Ulama Wahabi terdiam sejenak, menunduk, lalu berkata lirih, "Jadi, menurutmu, aku ini hanya ingin menang?" Abu Nawas menepuk bahunya dengan lembut. "Tidak, aku yakin niatmu baik, tapi kadang niat baik bisa salah arah jika tak dibarengi dengan kelembutan hati." Kerumunan kembali meledak dalam tepuk tangan. Mereka mulai memandang Abu Nawas bukan sekedar pelawak, tapi juga guru kehidupan. Namun tiba-tiba ulama Wahabi berkata dengan nada menantang, "Kalau begitu, Abu Nawas, buktikan kalau engkau bisa berhenti merokok sekarang juga. Jika engkau benar bijak, berhentilah dari sesuatu yang engkau tahu tidak baik." Suasana kembali tegang. Semua mata menatap Abu Nawas. Ia terdiam sesaat, lalu perlahan mematikan rokoknya di tanah. "Baik," katanya tenang, "aku berhenti sekarang juga." Orang-orang bersorak, tapi Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat diam. "Namun," katanya, matanya kembali bersinar nakal, "aku berhenti bukan karena engkau melarang, tapi karena aku memilih." Ulama Wahabi terkejut. "Apa bedanya?" Abu Nawas menyempurkan lebar. "Bedanya besar sekali, sahabatku. Kalau aku berhenti karena engkau melarang, aku hanya takut pada manusia. Tapi kalau aku berhenti karena aku sadar, aku menghormati Tuhan." Sorak-sorai dan tepuk tangan membahana. Bahkan pedagang ikan asin yang tadi sempat disindir ikut bersorak gembira. Ulama Wahabi tampak tak bisa berkata-kata. Matanya menatap Abu Nawas dengan campuran agum dan malu. "Engkau memang luar biasa, Abu Nawas. Engkau bisa membuat orang tertawa sambil berpikir." Abu Nawas menunduk rendah, senyum tulus di wajahnya. "Bukan aku yang luar biasa, sahabatku. Aku hanya belajar bahwa dalam agama, kadang asap lebih mudah hilang daripada ego." Kerumunan langsung tertawa dan bertepuk tangan meriah. Kalimat itu menjadi penutup sempurna bagi perdebatan yang penuh hikmah dan canda. Namun dalam hati semua orang tahu, pelajaran besar baru saja diberikan hari itu. Namun siapa sangka, malamnya kejadian tak terduga terjadi. Sang ulama Wahabi terlihat di pinggir jalan, duduk di warung kopi, dan sebatang rokok terselip di jarinya. Apa yang membuatnya berubah pikiran? Dan apa komentar Abu Nawas saat melihat itu? Asap terakhir dan tawa yang menyadarkan.
Malam itu, suasana Baghdad tenang. Lampu-lampu minyak di pasar mulai padam satu persatu, hanya menyisakan cahaya remang dari warung kopi di pinggir jalan. Di sanalah Abu Nawas duduk santai, meneguk kopi hangat sambil tersenyum tenang. Tiba-tiba, pandangannya menangkap sosok yang tak asing. Seorang lelaki berjubah putih, sorban rapi, dan wajah serius. Ulama Wahabi yang tadi siang berdebat dengannya, kini duduk tak jauh darinya. Dan yang membuat Abu Nawas hampir tersedah kopinya adalah di tangan ulama itu mengepul asap rokok yang baru saja dinyalakan. Abu Nawas menatap, menahan tawa. Ia berdiri pelan dan mendekat. "Assalamualaikum, sahabatku," sapa Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Ulama Wahabi terkejut, hampir menjatuhkan rokoknya. "Abu Nawas, kau di sini juga?" "Iya," jawab Abu Nawas saingan. "Aku sedang minum kopi tanpa asap, tapi ternyata asap malah datang sendiri kepadaku." Kerumunan kecil di warung kopi langsung tertawa pelan. Ulama Wahabi tersipu, berusaha tetap tenang. "Jangan salah paham, Abu Nawas. Aku hanya mencoba memahami apa yang engkau katakan tadi." "Oh begitu. Jadi, engkau ingin mengambil pelajaran langsung dari sumbernya," katanya sambil menahan tawa. Ulama Wahabi gelagapan. "Bukan begitu, Abu Nawas. Aku hanya ingin tahu mengapa orang-orang bisa begitu menyukai benda kecil ini." "Ah, jadi engkau sedang melakukan penelitian ilmiah?" tanya Abu Nawas pura-pura serius. "Iya, semacam itu," jawab ulama itu malu-malu. "Kalau begitu," kata Abu Nawas dengan nada nakal, "jangan lupa tulis kesimpulannya. Asap rokok bisa menembus logika fatwa dengan sangat halus." Tawa pun pecah di seluruh warung kopi. Bahkan pelayan yang membawa teko hampir menumpahkan air karena tertawa terbahak-bahak. Ulama Wahabi akhirnya ikut tertawa juga. Wajahnya merah padam, tapi kini penuh kehangatan. "Baiklah Abu Nawas, engkau menang hari ini." Abu Nawas menggeleng lembut. "Bukan aku yang menang, sahabatku, tapi akal sehat kita yang akhirnya bertemu di tengah." "Di tengah?" tanya ulama itu penasaran. "Ya," jawab Abu Nawas sambil menatap langit. "Engkau ingin orang berhenti dari keburukan. Aku ingin orang berhenti dari penghakiman. Jika keduanya bisa berjalan bersama, maka dunia akan lebih tenang." Ulama Wahabi menatapnya dengan kagum. "Engkau benar, Abu Nawas. Kadang niat baik bisa menjadi keras jika tanpa tawa, dan tawa bisa menjadi hampa jika tanpa niat baik." Abu Nawas menepuk bahunya sambil tersenyum lebar. "Nah, itu baru hikmah sejati. Sekarang, minumlah kopimu sebelum dingin, dan biarkan rokok itu padam dengan damai." Sang ulama menatap rokoknya sebentar, lalu tersenyum dan mematikannya. "Aku rasa cukup untuk penelitian malam ini." Tawa kembali menggema di warung kopi. Malam terasa hangat bukan karena asap atau kopi, tapi karena hati yang akhirnya sama-sama terbuka. Abu Nawas menatap kedekatan lalu berkata pelan, "Ternyata benar kata pepatah sahabatku, asap bisa membuat mata perih, tapi juga bisa membuat hati terbuka." Kerumunan di warung hening sejenak lalu meledak dengan tepuk tangan dan tawa gembira. Dan begitulah, debat besar antara Abu Nawas dan ulama Wahabi tentang rokok berakhir bukan dengan kemenangan siapapun, melainkan dengan tawa, pengertian, dan secangkir kopi hangat di malam yang damai. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar lembut. Abu Nawas berdiri, menatap bintang dan berkata pelan, "Asap boleh hilang, tapi pelajaran hari ini akan menetap di hati."
Terkadang, perbedaan pendapat bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipahami. Karena hikmah sering muncul di antara tawa dan kesederhanaan.